Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia dari TK Aisyah 1 Tarakan, berada di Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Taman Kanak-kanak Aisyah Bustanul Atfal 1 atau biasa disebut dengan TK Aba 1 berada di Jalan Kamboja, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara adalah TK yang pertama kali berdiri di kota ini. Model pembelajaran yang dikembangkan dalam kegiatan bermain di TK Aisyah 1 saat ini adalah model pembelajaran sentra. Bahkan telah menjadi TK percontohan untuk pola pembelajaran sistem sentra tersebut. Model pembelajaran sentra adalah pendekatan pembelajaran yang dalam proses pembelajarannya dilakukan di dalam lingkaran dan sentra bermain. Lingkaran adalah saat di mana pendidik duduk bersama anak dengan posisi melingkar untuk memberikan pijakan kepada anak yang dilakukan sebelum dan sesudah bermain. Tadi kan kita langsung main drum band ya. Kita pembukaan dulu ya. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak bunda. Rita, pagi kawan-kawan semua. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum kita mulai kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Apa aja ya temanya apa? Ada yang ingat masih? Saya. Apa temanya? Kita dengarkan yang akan dijelaskan sama Bunda Rita. Nanti ada permainan-permainan. Kita bermain dan belajar. Silakan Bunda Rita. Agar pengalaman belajar dan bermain bisa menjadi momen yang tidak membosankan dan harus menyenangkan bagi anak, maka disinilah peran penting dari guru-guru sentra dalam menyediakan alat permainan edukatif yang mengasyikan bagi anak-anak. Dalam sistem ini juga dibutuhkan banyak media pembelajaran, sehingga minat anak dalam bermain dan belajar menjadi satu petualangan yang mengasihkan. Perlu diketahui bahwa media belajar yang sekarang sangat dianjurkan pada kegiatan pembelajaran di TK adalah penggunaan APE atau alat permainan edukatif. Bunda-bunda hebat, alat permainan edukatif atau yang biasa kita sebut dengan APE adalah salah satu media pembelajaran yang akan memudahkan kita untuk memberikan stimulasi kepada anak-anak didik kita, dan yang terpenting adalah dengan APE ini anak-anak mendapatkan satu kesenangan dan kenyamanan dalam mendapatkan pelajaran yang kita berikan. Jadi sebagai guru sentra, cara menyiapkan dan mungkin lebih tantangan ya untuk saya sebagai guru sentra yang baru. Jadi saya harus banyak belajar dan mencari ide-ide kreatif yang sekiranya membuat anak itu senang dan tertarik untuk mengerjakan tugas sentra saya. Seringkali anak merasa bosan dengan APE yang sudah tersedia. Juga pengetahuan-pengetahuan yang bisa diambil dari alat tersebut sangat terbatas, sehingga kemampuan anak dalam menerima pelajaran yang diberikan menjadi menurun. Sebagai guru sentra, kami harus terus dituntut lebih kreatif lagi, sedangkan keterbatasan waktu dan kesulitan-kesulitan yang lain menjadi suatu hal yang harus betul-betul diatasi. Disimpulkan, permasalahan yang sering timbul di lingkungan kami adalah keterbatasan tersedianya alat permainan edukatif. Perlu diketahui bahwa media belajar yang sekarang sangat dianjurkan pada kegiatan pembelajaran di TK adalah penggunaan APE dan mengurangi penggunaan buku panduan, buku cetak, serta lembar kerja. Pendidik juga dituntut lebih kreatif dalam menyediakan APE untuk memudahkan anak dalam belajar, baik itu dengan pembelian atau APE buatan sendiri.
Untuk itulah, saya mencoba menciptakan satu inovasi cara belajar dengan bantuan APE yang selain murah, mudah dibuat sendiri, praktis dan dapat dipakai berulang kali, namun tetap berkaitan dengan topik dan subtopik yang berbeda-beda, sehingga pemakaian APE ini tidak terbatas dalam satu masa saja. Literasi yang bisa didapatkan dari permainan ini terdapat pada gambar-gambar yang ada di kartunya. Angka-angka yang biasanya terdapat pada cakram, kita ganti dengan gambar-gambar yang bisa dicocokkan, seperti ayam dengan telur, lebah dengan madu, sapi dengan susu, dan sebagainya. Teknik bermainnya seperti bermain karambol, makanya disebut tikar, yaitu literasi karambol. Sedangkan anyam artinya anak-anak akan dapat aktif bermain, merasa aman dan nyaman karena bahan yang dipakai adalah bahan yang tidak berbahaya. Seni yang didapat kita bisa sambil bermain, kita pancing anak-anak untuk menyanyikan lagu sesuai dengan gambar yang disediakan. Media gambar yang digunakan sebagai kartu dapat kita ambil dari Google atau dari Pinterest. Kita edit dan nanti di print, setelah itu digunting. Biji cakram pada APE ini dibuat dari tutup galon dan tutup air bekas, sehingga terdapat rongga yang bisa diisi dengan kartu berbentuk lingkaran seukuran dengan tutup galon bergambar dengan topik-topik yang kita pilih. Dibuat dengan dua ukuran berbeda. Kardus kita potong dengan ukuran 50 x 50 cm. Setelah itu kita lubangi sesuai dengan ukuran tutup galon. Penggunaan APE tikar anyam dalam kegiatan pembelajaran membuat anak dan pendidik antusias dan bersemangat. Mereka ingin mengetahui bagaimana anak-anak yang sudah menggunakan alat permainan ini menjadi bertambah pemahamannya. Dalam penilaian juga termasuk berhasil, sehingga mereka juga ingin menerapkan pada sentra-sentra mereka. Sedikit lagi. Kan kekuatannya. Alhamdulillah dengan adanya alat bermain ini anak-anak semangat belajar, antusias dan ingin selalu mencoba, malah berebutan nih ingin mencoba alat bermainan yang telah kita ciptakan. Kami melihat perkembangan murid-murid yang sudah memakai alat permainan tikar anyam ini, makanya kami menerapkannya juga di kelas kami masing-masing. Dan alhamdulillah terlihat lebih baik dalam hal pemahaman topik yang diberikan. Semoga dengan alat bermain ini anak-anak bisa memotivasi lagi untuk belajar lebih giat lagi. Jadi waktu itu Abang Kin pernah cerita, Ibu di sekolah tadi ada permainan baru loh, memasuk-masukkan tutup botol terus cocok-cocokan gambar. Itu Bunda Amel sendiri yang buat, katanya seperti itu. Oh ya, seru Abang Kin bisa katanya gitu. Seru banget pokoknya dia ceritanya gitu kan. Jadi saya pikir alat permainan edukasi yang Bunda Amel buat ini sederhana tapi unik dan memiliki banyak manfaat ya, melatih fokus siswa, terus melatih sensori motoriknya juga gitu. Ya bagus lah untuk dijadikan permainan di dalam kelas setiap hari gitu, karena pasti membangun suasana yang semangat juga kan buat siswanya memainkan hal-hal seperti itu, tapi manfaatnya banyak gitu. Keren banget, ditunggu kreasi berikutnya ya Bunda Amel. Setelah alat permainan edukatif ini dicoba dimasukkan dalam kegiatan pembelajaran, maka disimpulkan anak-anak merasa tertarik, merasa antusias dalam bermain alat permainan edukatif tikar anyam ini. Dan untuk guru-guru sentra sendiri, alat permainan edukatif ini cukup menarik dan mereka ingin menerapkan di setiap sentra karena dapat digunakan pada setiap tema. Ya, mudah-mudahan alat permainan edukatif yang telah saya ciptakan ini dapat membantu proses pembelajaran kepada semua warga sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.